Hei, neraga kareba kaceps di sini. Seorang laki-laki yang terbiasa tinggal sendiri, membuat kopi sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, serta mempunyai penghasilan sendiri, bukanlah tipe laki-laki yang terkesan dengan sembarang wanita. Morgan Freeman. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat gadis remaja, cantiknya bukan main. Gadis ini bernama Sai, ia tinggal di rumah panggung pada sebuah desa pedalaman terpencil. Sai ini bisa dibilang emas dalam lumpur idaman para cowok-cowok. Kalaupun ada yang berniat mendekati Sai, mestinya ia harus bertanggung jawab, baik akhlaknya, tidak suka korupsi sebab ayahnya adalah kepala desa di sini. Namun sayang, ibu tercintanya sudah lama mendahului mereka. Seperti biasa, saya kadang keluar menikmati suasana pagi pedesaan. Belum jauh ia dari rumah tuh sudah ada cowok mendekatinya. Cowok ini bernama Gert. Ia sudah lama sekali naksir dengan saya, tapi sampai hari ini saya belum bisa membalas perasaannya sebab ia lebih menginginkan Gert jadi sahabatnya saja. Apalagi memang saya itu sudah menyimpan rasa dengan seseorang yang bernama Noi. Cuman Noi sekarang sudah lama meninggalkan kampung halaman dengan orang tuanya, melanjutkan pendidikannya di Bangkok. Di desa ini terdapat sebuah rumah panggung besar di mana rumah ini dijadikan rumah sakit oleh warga setempat. Nah, saya inilah salah satu perawatnya, membantu orang-orang yang terluka ataupun orang-orang yang hendak melahirkan. Setiap pagi saya selalu stay di sini, setia ditemani oleh Gert. Di malam hari saat saya makan bersama di serambi rumah bareng nenek serta ayahnya yang bernama Pak Darwis, tiba-tiba ada kabar buruk tak mengenakan. Ayah saya berkata jika belakangan ini ada rumor yang beredar. Salah seorang warga sempat melihat sinar melayang di atas pepohonan dan anehnya beberapa ternak warga telah mati secara misterius termasuk ayam, itik, manila. Namun untungnya makhluk misterius itu belum menggerogoti kerbau para warga. Mahal soalnya. Atas rumor yang beredar itu, mulai malam ini ayah saya akan berpatroli keliling kampung dengan warga yang lain. Apakah itu benar-benar ada atau hanya gosip belaka? Saat saya sudah naik di kamarnya, ia telah mengunci jendela rapat-rapat sesuai pesan ayahnya tadi. Lalu ketika saya sudah baring di ranjang sederhananya, entah kenapa ia terlihat begitu banyak beban. Pikirannya kemana-mana, atau mungkin karena rasa rindunya dengan Noi yang kian makin berat sebab memang mereka berdua sudah lama tak jumpa. Di esok paginya saat saya sudah bangun, entah kenapa ia mandi keringat kayak habis dikejar anjing gila. Yang lebih anehnya lagi, saya mendapati bagian dadanya memar kemerahan. Entah apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Setelah semuanya agak membaik, kini saya kembali ke rumah sakit untuk melayani masyarakat setempat, setia ditemani oleh Gert. Saking cintanya Gert ini dengan saya, ia rela melakukan apapun yang jelas saya selalu tersenyum bahagia. Tapi kali ini kondisi saya benar-benar tidak membaik. Ia kebanyakan melamun, seakan-akan menyembunyikan sebuah rahasia besar dalam dirinya. Saya terus melamun sampai Gert mulai merasa khawatir. Ia mencoba mengajak saya ngobrol-ngobrol, namun apa kata saya? Ia malah meminta Gert untuk menemaninya ke hutan sekarang, entah ada apa di sana. Sebenarnya Gert di sini sempat melarang dan tidak mau menemani saya karena sebentar lagi malam akan menyapa. Takutnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan kan? Tapi karena saya terus memaksa, pada akhirnya jalanlah mereka berdua memasuki hutan belantara. Belum apa-apa Gert sudah keringat dingin ketakutan lalu mengajak saya untuk balik saja. Tapi saya tetap ngotot untuk melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, dari kejauhan mereka melihat ada sebuah obor yang lahan perlahan mendekat ke arah mereka. Gert pun langsung menarik saya sembunyi dari balik pohon. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata obor itu dibawa oleh seorang pria berbaju putih. Pria itu terus mendekat hingga saya menyadari jika itu ternyata adalah si Noi. Si Noi itu adalah lelaki yang ia cintai selama ini. Lama tak jumpa dan tiba-tiba ada di hadapan. Jelas saya langsung lompat lalu memeluk Noi seerat-eratnya, mengobati rindu yang telah lama terkungkung. Gert melihat mereka seperti itu tiba-tiba merasa dunianya gelap. Hatinya tergores melihat wanita yang sangat ia cintai dipeluk oleh lelaki lain.
Nah, agar tidak neko-neko, sedikit saya beritahu nurse, sebenarnya mereka bertiga ini sudah berteman dari kecil, tapi seiring berjalannya waktu rasa cinta mereka terhadap saya tumbuh. Biasanya cinta seperti inilah yang banyak merusak persahabatan sebenarnya. Tapi semoga saya ini bisa menjaga semua itu dan tidak melukai perasaan dari sepihak, artinya bisa berlaku adil untuk Jer maupun Noi. Pada saat mereka bertiga sudah pada mau balik, saya malah tiba-tiba melihat ada sekelompok orang berjalan ke arahnya. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria gondrong bernama Wak Nimbang. Serem sekali wajah Wak Nimbang ini, tahu-taunya ia memang adalah seorang pemburu kerasu menjelajah dari desa ke desa. Istilah kerasu di kampung saya disebut pepok, kalau di Kalimantan kuyang, di Bali leak, entah apa kalau di Jawa. Coba komen di bawah. Dalam pemburuan ini, ayah saya sebagai kepala desa telah mengumpulkan para warga untuk memastikan apa tujuan Wak Nimbang sebenarnya rame-rame ke sini. Wak Nimbang pun memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat jika ia adalah pemimpin pemburu kerasu dari Salaya. Ia datang kemari sebab telah diberitahu oleh seseorang jika kerasu yang selalu meneror warga Salaya dan menghabisi ternaknya itu berasal dari desa ini katanya. Wak Nimbang juga meminta kepada Ruis, ayahnya saya, agar kelompoknya bisa mendirikan tenda di kampung ini, melakukan pencarian selama beberapa hari ke depan apakah di desa ini memang benar-benar ada kerasu ataukah hanya berasal dari kampung sebelah. Karena niat Wak Nimbang ini baik, tentu Pak Darwis mengizinkan mereka, apalagi memang pernah ada laporan dari salah seorang warga jika ayamnya hilang secara misterius kan. Setelah itu, kini saya lanjut mengurus Noi yang baru datang dari Bangkok. Saya mengantar Noi ke rumah sakit dan menyuruhnya untuk tinggal di sini saja. Apalagi memang Noi itu kuliah kedokteran di Bangkok, itulah mengapa baik jika ia tinggal di sini saja. Sekalian membantu saya mengurus rumah sakit. Saya membawakan Noi makanan, mempersiapkan selimut untuknya. Perhatian sekali saya ke Noi, beda dengan Jert. Saya juga mulai bertanya, "Hei Noi, kenapa sendirian kesini? Mana orang tuamu?" Sambil berkaca-kaca, Noi pun memberitahu semuanya jika di Bangkok sekarang lagi kacau, peperangan telah pecah di sana, bom di mana-mana. Itulah mengapa aku lari ke sini sendirian, sebab orang tuaku sudah tak terselamatkan. Kasihan Noi. Tuh, saya sampai netes mendengar berita dukanya. Tapi biar bagaimanapun, Noi yakin jika pasti ada maksud Sang Pencipta membiarkannya hidup. Noi sudah memutuskan akan tinggal di sini dan membantu saya untuk menolong orang-orang dari sakitnya. Sambil tersenyum, saya juga telah memberi Noi penguatan jika bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, Noi. Tak lama mereka saling tatap, Jert tiba-tiba datang juga. Ia membawakan Noi sabun, sikat gigi, batu tawas, serta sarung mandi. Tak lama datang lagi seorang perempuan, tahu-taunya itu adalah Musdalifah datang melihat Noi juga. Musdalifah ini ialah sahabat mereka juga dari kecil, cuman sekarang Musdalifah sudah menikah dan baru-baru melahirkan. Di esok paginya, tak terelakkan lagi dan lagi ada hal aneh terjadi pada saya. Bukan cuma mandi keringat lagi, namun saya sudah pendarahan parah. Dadanya sangat sakit sampai ia begitu heran kenapa jendelanya terbuka lebar, padahal semalam ia kunci rapat-rapat. Lebam di dadanya juga semakin parah, entah apa yang terjadi dengan saya ini sebenarnya. Pagi ini para warga juga digegerkan saat melihat satu ekor kerbaunya mati secara mengenaskan, seperti habis digrogoti makhluk mengerikan. Entahlah apakah semua ini ada hubungannya dengan si cantik Sai. Semuanya masih tanda tanya besar. Kita lihat saya dan Noi datang berkunjung di lokasi perkemahan Wak Nimbang. Tahu-taunya mereka berdua malah melihat sahabatnya Jert juga ada di sana. Jert ikut latihan nembak kerasu di rumpun Wak Nimbang. Dari sinilah Noi menegur Jert kenapa mau ikut-ikutan, padahal rombongan Wak Nimbang juga masih penuh tanda tanya. Jangan sampai mereka orang jahat kan? Belum diketahui pasti apa rencana mereka sebenarnya. Noi keras melarang Jert agar tidak bergabung dengan Wak Nimbang, tapi ya Jert tetap mau. Mungkin ini semua efek dari rasa cemburu. Lalu jika kita perhatikan gerak-gerik Wak Nimbang, kenapa ia selalu memperhatikan Sai seakan-akan ia melihat ada hal lain pada diri Sai. Di malam harinya saat saya hendak tidur, ia sempat mengolesi salep lebam di dadanya. Takutnya nanti semakin parah dan bisa jadi menjalar sampai ke leher.
Nah, jika sudah mulai memasuki sepertiga malam, Wak Nimbang pasti sudah mengerahkan seluruh anak buahnya termasuk Jerd melakukan patroli, mencari apa yang selama ini mereka curigai di desa ini. Sambil patroli, Jerd sempat singgah mengingatkan saya agar tak lupa mengunci pintu dan jendela kamarnya. Ini adalah gambaran rasa sayang Jerd terhadap saya. Selalu Jerd selipkan perhatian-perhatian kecil untuknya. Setelah itu Jer dan rombongan Wak Nimbang lanjut patroli menyisir ke sawah, masuk ke hutan. Intinya setiap malam mereka terus melakukan pencarian. Tak berselang lama saya di kamarnya kembali sesak, lebamnya juga sudah mulai menjalar ke leher hingga ke wajah. Saking sakitnya saya sampai-sampai baring tak karuan. Di waktu yang sama pula kita lihat Noi lagi sibuk meneliti tanaman di sebuah rawa. Lalu saya di kamarnya, tahu-taunya kelapanya sudah terpisah dari badan. Ternyata saya inilah penyebab kenapa ternak warga itu selalu tewas mengenaskan di malam hari, termasuk ayam, itik, kerbau Pak RT juga. Kerasu yang selama ini Wak Nimbang cari benar ternyata adalah saya sendiri. Situasi makin mencekam saat sahabat saya si Musdalifah menyadari jika anaknya hilang di sampingnya. Para warga di luar sana juga sudah pada heboh porak-poranda sebab mereka semua sudah pada melihat kerasu terbang dari atas pohon satu ke pohon yang lain mencari daging serta cerak segar. Dan karena memang tujuan awal Wak Nimbang kemari adalah untuk menangkap kerasu, tak henti-henti yang mengeluarkan tembakan, tapi kerasu kali ini sangat lincah katanya, beda dari yang pernah ditangkap dan dilihat sebelumnya. Untung-untung anak si Musdalifah berhasil ditemukan dengan salah seorang warga. Noi mendengar ada suara gemuruh dari desa pun langsung lari pulang melewati persawahan luas. Dalam perjalanannya, tahu-taunya Noi dituntun oleh cahaya merah dari atas dan itu jelas si Sai yang sudah berubah jadi kerasu atau kuyang. Noi di sini sebenarnya masih acuh tak acuh dengan cahaya merah itu. Ia lebih fokus ke seruan warga, namun pada saat Noi sudah tiba di sekitaran rumah Sai, ia mulai heran kenapa cahaya merah itu terbang lalu menyusup masuk ke jendela kamar Sai. Noi yang tiba-tiba dilanda kekhawatiran besar pun lari menuju rumah Sai. Noi mengambil tangga lalu manjat untuk memastikan apa yang terjadi dengan Sai di kamarnya. Noi kaget sekaget-kagetnya tengah menyaksikan Sai pulih jadi manusia biasa. Dari sinilah Noi jadi orang paling pertama mengetahui jika Sai ternyata adalah kerasu, gadis yang ia cintai dan mencintainya pula. Atas apa yang dilihat Noi semalam, pagi ini sudah tak ada di rumah sakit entah kemana. Dari sinilah saya semakin terpukul dan mengira jika Noi pasti sudah tidak mau mengenalinya lagi. Air mata saya gugur berjatuhan sambil memeluk selimut Noi. Ia juga mau mengingkari takdir hidupnya pasti tidak akan bisa sebab kerasu akan diwarisi secara turun-temurun. Setelah dicari-cari, ternyata Noi pergi menemui pemuka agama atau biksu di desa ini. Noi datang untuk meminta petunjuk. Ia memberitahu Pak Biksu jika gadis yang ia cintai ternyata adalah seorang kerasu. Dari sinilah Pak Biksu menjelaskan asal muasal kerasu itu sendiri. Katanya kerasu tak akan menyakiti manusia sebab pada dasarnya mereka juga adalah manusia biasa yang melakukan ilmu hitam. Tapi karena menyalahgunakan ilmu tersebut, pada akhirnya mantra mereka menyerang balik dan mengubahnya menjadi iblis, dan itulah disebut kerasu atau sosok kuyang. Noi juga diberitahu oleh Pak Biksu jika memang engkau benar-benar mencintai gadis itu, maka ikutilah kata hatimu, engkau yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan untuknya. Sepulang dari sini, Noi benar-benar mendapat petunjuk. Ia tidak akan pernah mau meninggalkan saya apapun yang terjadi sebab sayalah cinta sejatinya dari dulu. Mulai malam ini, Noi akan membantu saya mencari daging serta cerak segar, termasuk diam-diam membawakannya beberapa ekor ayam, entah ayam siapa yang ia curi. Setiap memasuki sepertiga malam, itulah saatnya saya akan berubah jadi kerasu dan pasti Noi akan membawakannya makanan karena jangan sampai ia keluar mencari sendiri, itu bakal bahaya. Apalagi kelompok Wak Nimbang itu setiap malam melakukan patroli memburu kerasu dan tidak akan segan-segan menembak.
Pagi ini saya sangat berterima kasih dengan Noi telah memberinya makanan semalam. Saya juga makin tersentuh sebab perasaan Noi terhadapnya tak pernah lekang oleh waktu. Noi tetap mencintai saya meski saya bukan manusia seutuhnya. Pagi ini mereka berdua juga sembunyi-sembunyi datang tamasya ke tepi sungai. Saya berkata dulu ia sangat takut dengan katak. Mereka jelek, menjijikkan, tidak ada yang mau mendekatinya, tapi sekarang aku sendirilah yang jadi kataknya. Sebenarnya saya tak menyangka jika dirinya bisa jadi seperti ini, sebab ia belum mengetahui pasti bagaimana Krasu bisa hadir dalam dirinya. Tapi jika dipikir-pikir pasti ada sangkut pautnya dengan almarhum ibunya dahulu. Bisa jadi ini adalah karma masa lalu. Lalu kata Noi, sabarlah sayang, jangan terlalu berlarut-larut, terimalah semuanya sebab pasti akan ada jalan keluar. Apalagi saya akan selalu ada di sampingmu dan terus mencari cara agar engkau bisa keluar dari kutukan ini. Kini setiap malam Noi membawakan saya makanan. Dalam hal ini harus pintar-pintar karena kalau sampai ketahuan oleh warga bakal mati dua-dua mereka. Saat ini Noi juga mulai mempelajari perihal Krasu. Konon katanya selain makan daging serta cerak segar, ada satu tanaman yang sangat disukai Krasu, yaitu tanaman bernama herba Krasu. Noi mulai mencarinya ke hutan-hutan, tapi tanaman itu sangat susah didapatkan kata Pak Biksu, sebab kelebihannya tanaman herba itu bisa menghentikan proses transformasi tubuhnya Sai. Di esok paginya di rumah sakit, saya dan Noi tengah merawat seorang gadis kecil. Momen ini cukup romantis, seakan-akan mereka berdua merawat anaknya sendiri. Tak lama Jer juga datang, namun ia malah disambut kekecewaan tengah melihat kemesraan Sai dan Noi. Sampai di suatu hari Sai sudah benar-benar capek dengan kenyataan hidupnya. Mungkin menurutnya kenapa harus kuyang, kenapa tidak putri duyung saja ataukah siluman kambing, yang jelas bukan babi ngepet juga. Sai terus menangis. Noi setia di sampingnya memberi ia penguatan, dan karena Noi sekarang juga telah berhasil menemukan tanaman herba Krasu itu, malam ini ia pun langsung mengajak saya masuk ke hutan. Sai sangat bahagia bisa menemukan obat untuk pencegahan transformasi tubuhnya di malam hari. Saya dan Noi jalan ke tengah-tengah tanaman herba tersebut. Bentuknya sangat unik. Ia bercahaya menyulam, tempat ini jadi nuansa cinta. Saya juga berterima kasih ke Noi telah menemukan ini untuknya. Ketika saya mulai mencoba memakan tanaman herba Krasu tersebut, perasaannya benar-benar membaik. Noi pun mengajaknya mengumpulkan tanaman herba sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang. Di sini kebahagiaan Noi juga tak terbendung telah mendapat jalan keluar untuk gadis tercintanya. Setelah sudah banyak dikumpulkan dan dibungkus dalam sarung, mereka berdua tiba-tiba duduk berdua tanpa suara. Saya menatap Noi begitu tajam. Noi yang seketika peka dengan situasi dan kondisi pun perlahan mulai mendekap Sai. Jelas tak ada sikap penolakan dari Sai, tapi pada saat Noi hendak mengecup, Sai tiba-tiba berkata, tapi kau akan kesakitan. Kata Noi, itu urusan belakang, sayang, lanjutkan saja. Saling mengecuplah mereka, cahaya-cahaya biru dari herba jadi saksi. Ketika giliran hidung itu saling tonjok-menonjok, tiba-tiba hal tak diinginkan terjadi. Kelompok Uak Nimbang menemukan mereka. Parahnya karena Jer juga ada di sini. Ya, lagi-lagi melihat kemesraan saya dengan Noi, tapi kali ini bentuknya sangat berbeda. Hingga akhirnya Jer tidak sanggup menahan kecemburuannya dan langsung melompat menghajar Noi, sementara saya sudah melarikan diri sambil membawa tanaman herba tersebut. Di pagi hari saya baru tiba di rumahnya. Ia cepat-cepat mengamankan tanaman herba yang berhasil dibawanya, sementara Noi di sana pasti sudah babak belur. Atas kejadian semalam juga jelas itu akan memicu masalah besar, sebab Uak Nimbang telah mengetahui jika Krasu di kampung ini adalah Sai, anak dari Pak Desa sendiri. Dialah yang telah meresahkan warga selama ini serta menghabisi ternak mereka. Di malam berikutnya Noi baru kelihatan entah dari mana, sementara saya juga sudah mulai sesak. Itu tandanya ia mau berubah lagi jadi Krasu, namun sialnya tanaman herba yang dibawanya hilang entah kemana.
Setelah dicari-cari, ternyata sang neneklah yang mengambilnya karena ia tidak tahu itu apa. Namun ia lupa taruh di mana. Padahal Apaner Wak Nimbang sudah memberitahu seluruh warga jika Krasu yang selama ini meneror kalian semua adalah gadis Pak Desa. Malam ini seketika heboh, para warga sudah pada berlarian menuju rumah Pak Darwis untuk menghabisi Sai. Pak Darwis jelas langsung menghalau mereka semua lalu menyuruhnya agar tenang dulu. Ia butuh bukti konkret jika memang anaknya di atas adalah sosok Krasu, maka ia akan siap menembaknya sendiri. Pak Darwis pun meneriaki saya agar turun sekarang, tapi di atas Sainya masih bersusah payah mencari kemana tanaman herba itu disimpan si nenek. Sial, saya sudah menemukannya tapi malah jatuh ke bawah. Terpaksa saya lompat, tahu-taunya tanaman herba itu jatuh dan terhambur dalam lumpur. Saya terus magarambang mencarinya satu demi satu, sementara emosi para warga di depan rumah sudah di ujung tanduk. Untungnya saya di sini berhasil menemukan tanaman herba itu. Ia cepat-cepat memakannya sebelum tubuhnya benar-benar berubah lalu keluar menghadap warga dengan alasan. ทำไมเพิ่งออกมา ฉันอาบน้ำอยู่ ไหนกระชือพวกมึง Pada akhirnya saya kembali selamat. Sementara kita lihat Noi ternyata lagi-lagi datang ke rumah Pak Biksu meminta petunjuk. Kini beberapa hari telah berlalu, kita lihat tanaman herba saya juga semakin menipis. Noi pun kembali ke hutan untuk mengambilkan saya untuk stok persediaan selama beberapa hari ke depan. Namun tahu-taunya semua tanaman herba di sini sudah dimusnahkan oleh Wak Nimbang. Dari sinilah Noi semakin stres. Ia sudah bingung harus bagaimana lagi agar saya tetap terjaga darinya. Ayam, itik, kerbau milik warga juga sudah ludes semua. Saya sekarang hanya bisa memasrahkan diri, terus meratapi nasibnya dari balik kelambu kamar. Tanaman herba miliknya juga tinggal 2 biji, sementara Noi yang sudah bersusah payah membudidayakan tanaman herba Krasu itu untuk kekasihnya Sai, namun hasil sangat nihil. Hingga situasi ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Di malam berikutnya sehabis saya meminum sisa herba terakhirnya, ia hanya terus mengurung diri dalam kamar. Tak lama ayahnya datang. Ia menanyakan anaknya kenapa akhir-akhir ini wajahnya selalu lesu, semangat hidupnya telah pudar. Dan karena Pak Darwis ini sama sekali tak mengetahui jika gadis cantiknya ini adalah seorang Krasu, ia pun bersikap penuh kasih dan sayang sebagai seorang ayah. Tiba di malam berikutnya, Pak Darwis melihat saya terus mengurung diri pun mencoba mengajaknya keluar mencari hiburan. Kebetulan malam ini akan ada acara nobar dengan para warga di lapangan. Bukannya saya di sini merasa piknik, namun ia malah resah, gelisah, cemas tak karuan sebab malam ini ia tidak meminum herba lagi karena stoknya sudah habis kan. Dalam nobar ini, Pak Darwis juga sekalian ingin membuktikan ke seluruh warga jika anaknya saya adalah manusia biasa. Maksudnya agar mereka-mereka tidak menyebar rumor jelek lagi pada Sai. Nah, saat para warga sudah pada standby di depan layar dan filmnya juga sudah mulai diputar, malah apa yang terjadi? Sai telah berubah jadi kuyang hingga suasana jadi mencekam, bukannya mengasihkan. Di sisi lain, sosok asli Wak Nimbang juga sudah ketahuan. Ternyata ia adalah penganut ilmu hitam dan menjadikan jantung Krasu sebagai makanan dalam tuntutan ritual ilmunya. Itulah mengapa ia keliling dari desa ke desa berburu Krasu, namun malah terjebak di desa Pak Darwis karena Sai ternyata Krasu yang bukan sembarang Krasu, dialah nyonyanya. Dan inilah tontonan serta pertunjukan yang sesungguhnya. Ini adalah Jerd yang telah diracuni ilmu hitam Wak Nimbang. What?
Pak Biksu sekaligus pemuka agama di desa ini telah jadi pahlawan dalam tragedi mencekam di lapangan nobar. Ia telah menghabisi Wak Nimbang dengan senapan, sedang Sai harus meninggalkan Noi selama-lamanya karena tembakan dari warga. เดี๋ยวเราจะรักษาตัวเองรักษา Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah yang penuh haru ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.